Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kathleen Hanalumongga Siregar dari kelompok 3A. Di sini kita akan membuat tutorial analisis kesesuaian lahan perairan di Kabupaten Jepara. Pertama, kita add data dulu dari Kabupaten Jeparanya. Ini kita ambil dari RBI ya, di Inageo Portal. Ini ada batas wilayah, pilih yang administrasi kabupaten dan kota. Jadi seperti ini. Tapi saya mau ganti dulu warnanya agak lebih mentereng ya, biar kelihatan. Seperti ini contohnya. Kemudian kita add data lagi, add data kualitas air. Itu udah disiapin sebelumnya sama asisten. Nih, add yang kualitas air ini. Kemudian ini kan terlalu kecil, jadi kita zoom dulu ke layar. Jadi seperti ini. Nah, kita ubah nih datanya ke poligon, tapi karena sebelumnya saya udah siapin, jadi kita tinggal input aja. Nih, jadi seperti ini. Ini data mentahnya, teman-teman. Kemudian, untuk menganalisis data ini, yang langkah pertama yang kita lakukan adalah interpolasi, yang dimana interpolasi ini tuh merupakan cara kita untuk menentukan nilai atau memperkirakan nilai dari suatu data yang tidak diketahui. Oke, jadi yang pertama kita ke ini, bagian ini teman-teman, atau bisa ke CTRL-F, terus ketik spline. Bentar. Nah, pilih yang kedua ini teman-teman. Kemudian input kualitas air Horiba. Kemudian klik yang kita coba MPH dulu. Kemudian environment, processing extend, default ini, extendnya kita pilih yang SMS layer ROI. Kemudian ke raster analysis. Kemudian kita pilih yang ROI. Oke, oke. Semoga bisa ya, soalnya biasanya nggak bisa teman-teman. Oke, bisa. Ini kita ganti jadi PH. Nih, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita bikin lagi sama seperti tadi untuk DO, salinitas, dan juga suhu. Sama seperti tadi. Extend, sama dari ROI. Step analisisnya. Masnya ROI. Oke, semoga bisa ya. Bisa. Jadi nanti seperti ini teman-teman. Oke, kemudian lanjut. Saya ROI. Semoga bisa. Bisa, puji Tuhan. Seperti ini. Kemudian kita add lagi ya teman-teman. Spline. Input kualitas air. DO. Untuk DO kita pakai yang DO yang fix ya teman-teman. Kemudian ke environment. Processing extend. ROI. Raster analysis. Maksudnya ROI. Oke. Ini kita ganti jadi DO. Oke, setelah seperti ini hasilnya, teman-teman. Sorry. Jadi seperti ini hasilnya. Setelah seperti ini, kemudian kita akan melakukan langkah kedua, yaitu reclassify. Yang dimana reclassify ini merupakan tools yang membantu kita untuk membuat klasifikasi ulang agar sesuai dengan kelas yang kita butuhkan atau kita gunakan. Nah, caranya itu sama. Tadi kita ke sini, CTRL-F, terus kita klik reclassify. Terus kita klik yang kedua ini, teman-teman. Kemudian kita input dulu dari data yang terbaru. Kemudian kita klik, ke value. Oke, nggak ada. Klasifikasi kita klik 3. Kita cari 3 ya, teman-teman. Nih, 3. Kemudian, untuk break value-nya ini, kita bisa lihat dulu. Untuk DO, itu 9, 9,5, dan 10. Jadi ini kita ganti. 9,5. Jadi oke. Klik oke. Oke, jadi seperti ini. Untuk reclass ini, kita bikin reclass DO. Terus untuk, yang lainnya sama. Kita ke ini, kita klik reclassify. Inputnya itu yang suhu, klasifikasi,
ini klik 3, terus ini untuk suhu kita pakai yang ini 28, 30, dan 32. Ini 28, 30, dan 32. Seperti ini. Oke, yang untuk ini kita ganti dulu namanya jadi request suhu. Oke, selanjutnya kita lakukan juga yang sama dengan yang lain. Ini salinitas, klasifikasinya ya. Terus untuk break value-nya itu kita ada ke 13,5, 13,5, 27 dan 40. 40. Klik oke. Jadi akan seperti ini, kemudian kita gunakan lagi yang lain. Yang terakhir ya, ada pH. Klasifikasi ya. Untuk yang pH itu kita 7,5, 8,5, dan 9,5. Jadi 7,5, 8,5 sama 9. Jadi seperti ini. Kemudian ini kita ganti warnanya karena kita punya kesesuaian apa ya? Ada kesesuaiannya untuk warnanya sendiri. Jadi untuk ketentuan warnanya untuk DO itu dari hijau ke biru. DO kita klik kanan ke properti, kita ke simbol ini. Tadi warna apa teman-teman? Hijau ke biru ya. Hijau ke biru seperti ini. Untuk DO seperti ini, untuk suhu kita pakai yang merah, biru ke merah. Kanan properties, biru ke merah. Ini ya teman-teman ya. Ini. Oke. Walah. Sebentar. Kemudian yang suhu kanan properties. Kalau suhu kita suhu tadi sudah ya. Kemudian yang ini, kita lupa ganti nama. Ini yang DO. Kok DO? Ini yang salinitas. Ini yang pH. Untuk yang salinitas, kita warnanya itu dari coklat ke biru ya. Coklat ya. Oke. Jadi nanti seperti ini. Dan seperti ini. Kemudian kalau yang pH, kita pakai yang merah ke biru. Merah ke biru. Ini ya. pH. pH. Bukan, teman-teman. Ini ya. Iya, benar. Salah deh. Merah ke biru ya. Iya, benar. Nanti kalau yang pH, warnanya seperti ini. Oke. Jadi kalau nanti, sorry. Jadi kalau nanti DO akan warnanya seperti ini, terus suhu seperti ini, salinitas seperti ini, dan pH seperti ini. Oke, kemudian kita mau langkah selanjutnya yaitu weighted overlay, yang dimana overlayer, yang dimana suatu metode yang berfungsi untuk menggabungkan layer data yang memberikan bobot kepada setiap lapisan, yang dimana berdasarkan tingkat pengaruh terhadap hasil akhirnya. Yang pertama kita klik bagian ini, terus kita cari ini weighted overlay, kemudian enter, akan seperti ini nanti keluar, terus kita klik yang bagian atas, kemudian kita add datanya. Yang pertama kita ambil yang request pH, kemudian klik OK. Setelah itu ini influence-nya ini kita ganti ke 25. Kemudian kita add data lagi. Ini salinitas. Kita klik OK. Ganti lagi jadi 25. Sorry. Kemudian add data lagi, ambil yang suhu, kemudian ganti lagi jadi 25. Kemudian add data lagi yang DO,
Klik oke, ganti juga ke 25. Jadi nanti hasilnya 100 ya teman-teman. Kemudian kita klik eh. Oke, jadinya hasilnya seperti ini. Jadi di sini yang merah ini merupakan lahan yang tidak sesuai, sedangkan yang warna hijau ini merupakan lahan yang sesuai. Yang dimana nanti lahan-lahan ini berguna untuk menunjukkan ke kita bahwa bagian mana perairan bagian mana yang berguna untuk pembudidayaan ikan A, ikan B, kultifan A, kultifan B gitu. Jadi untuk membantu si pembaca dan penggunanya. Nah, untuk yang ini kita bisa klik kanan, kita ke properties, kemudian kita ke bagian ini. Kalau yang warna merah ini tidak sesuai, sedangkan yang hijau ini yang sesuai. Jadi yang tidak sesuai ini 12.701, sedangkan yang sesuai itu ada 26.234. Maka langkah selanjutnya untuk mempermudah kita membaca atau teman-teman lain atau orang lain untuk membaca peta ini, itu kita bisa melakukan layouting sama seperti modul sebelumnya. Jadi untuk layouting sendiri kita percepat aja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini hasil dari layouting peta analisis kesesuaian lahan wilayah perairan Kabupaten Jepara. Untuk metode layoutingnya sama dengan modul sebelumnya, jadi saya percepat saja untuk mempersingkat durasi pengerjaan. Dan untuk layouting ini tuh gunanya agar kita sebagai pembaca atau orang-orang awam bisa paham atas kesesuaian lahannya. Jadi sudah ada keterangannya, sudah ada sumbernya, dan lain-lain. Jadi sekian dari saya, semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan bagi saya sendiri. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.